Ahmad ya Habibi itu juga nggak ada dalilnya. Salawat Nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya, salawat burdah apa lagi? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam itu salawat favorit. Dia disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya menanggapi ceramah dari Ustaz Zainal Abidin ya, tentang sholawat. Bagaimana sholawat menurut beliau? Karena Ustaz Zainal Abidin ini asalnya orang NU ya. Kemudian kepincut dengan aliran Wahabi ya, ketika beliau itu ya mendapat beasiswa untuk kuliah atau sekolah di Arab Saudi. Pulang-pulangnya beliau sudah menjadi Wahabi. Bagaimana sholawat menurut beliau? Kan sholawat di kita itu banyak sekali. Ada sholawat qasidatul burdah, sholawat nariyah, sholawat munfarijiyah, kemudian sholawat munjiyat, ada sholawat al-amin, ada sholawat tibil qulub, dan lain sebagainya. Apa tanggapan beliau orang Wahabi ini tentang sholawat yang dibaca NU ya? Sholawat yang bermacam-macam yang dibaca oleh orang NU. Mari kita simak dari ceramah beliau menanggapi tentang sholawat. Ya. Ahmad ya Habibi itu juga nggak ada dalilnya. Sholawat Nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Sholawat burdah apalagi? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam itu sholawat favorit. Oh, ini bid'ah ini. Berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum. Itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong, puji aku, puji aku, puji aku. Itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri, namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam, namanya takriri. Payah ngingatnya, enggak usah diingat. Saya paham, teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu 3. Tidak mesti disyaratkan. Pernah enggak dibuat Nabi? Pernah enggak dibuat Nabi? Kalau enggak pernah dibuat Nabi, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan, mesti pernah dibuat Nabi, Mas Bro. Kalau Nabi pernah ngomong, namanya qauli. Kalau Nabi melakukan, namanya fi'li. Kalau Nabi enggak ngomong, enggak melakukan, dia diam aja. Tapi perbuatan itu boleh. Namanya takriri.
Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan. Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Nah, jadi adik-adik yang pandai buat puisi, silakan. Tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang, ya nggak usah buat syair puisi. Nah, Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, sangat gamblang ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad juga Buya Yahya. Saya hanya sedikit menambahi apa yang dari beliau sampaikan ya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat terhadap Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kalian kepada Nabi. Itulah firman Allah dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran tersebut tidak haruskan pakai sholawat-sholawat tertentu. Yang penting bersolawat. Dari sholawat yang paling pendek, Sallallahu Alaihi Muhammad, sampai sholawat yang terpanjang. Tadi oleh Ustadz Abdul Somad juga dijelaskan bagaimana para sahabat itu membuat syair untuk Rasulullah. Termasuk ketika Rasulullah menang dan pulang dari Badar Kubra, Rasulullah SAW itu disambut dengan rebana. Hingga dari beberapa hadis tersebut, dari hadis yang telah diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mensunnahkan baca sholawat, terutama untuk memperbanyak sholawat itu di malam Jumat. Dari hadis-hadis Nabi tidak ada ketentuan harus sholawat ini, sholawat itu. Nabi bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha ashron. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas dengan 10 kali. Man shalla alayya ashron sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang membaca sholat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas dengan 100 kali. Man alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah membalas dengan 1000 kali. Itulah keutamaan sholawat. Dan di sana di dalam hadis-hadis Nabi dan juga para sahabat tidak mensyaratkan harus dengan sholawat tertentu. Intinya dengan pujian atau mendoakan Rasulullah. Ini kalau pemahaman Wahabi kan memang seperti itu. Kalau kita yang membaca sholawat itu kalau tidak ikut mereka, karena mereka itu maunya diikuti, maunya mereka itu dihormati, maunya mereka itu kita semua umat muslim itu ikut pemahaman mereka, memaksakan sampai selama kita tidak mengikuti mereka, maka kita itu tidak ada benarnya gitu. Baca sholawat dibilang baca sholawat bid'ah, sholawat syirik, kemudian berzikir kalau tidak mengikuti cara mereka, zikir syirik, zikir bid'ah, tidak ada dalilnya. Kemudian baca Quran kalau tidak mengikuti cara mereka, maka bacaan Quran kita dianggap bid'ah, dianggap salah. Kita apakah seperti ini ajaran Nabi? Apakah seperti ini ajaran sahabat? Ini tentunya seperti ini. Ini bukan ajaran sahabat, bukan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah maksakan. Nabi tidak pernah menentukan harus begini, sholawatnya berbentuk begini.
Dan apa yang tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti itu dilarang. Kecuali yang sudah jelas larangannya. Dilarang minum homer, dilarang mencuri. Kalau Nabi tidak melakukan, itu bukan berarti haram, bukan berarti dilarang. Ada yang menyangkal ini, ada yang menyangkal. Pernah saya menyampaikan seperti ini, saya ingat itu. Itu kan bid'ah, itu juga larangan Nabi. Ya kan menurut kalian, menurut Wahabi itu bid'ah, ini dilarang. Apa namanya? Apa yang tidak dilakukan Nabi itu dilarang. Bukan pemahamannya kalian seperti itu. Kembali saya ingatkan, kita kan sudah beda pendapat, beda manhaj katanya. Masing-masing punya ulama. Kita mengikuti memahami agama ini, Al-Quran, As-Sunnah itu menurut pemahaman ulama kita sendiri. Kami NU ya punya ulama, mengikuti pemahaman ulama kami, yang ulama NU, ulama Aswaja, itu yang kita ikuti. Mengikuti salah satu madhab Imam Syafi'i yang di Indonesia itu mayoritas. Imam tasawuf ada Syekh Junaid Al-Baghdad, ada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ada Syekh Abil Asyad Asy-Syadzili. Kemudian imam kita ilmu tajwid itu Imam Asim dan Imam Abu Hafiz. Imam kita dalam ilmu tauhid Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kok beda-beda? Iya memang. Imam Syafi'i juga ahli juga, cuman beliau itu lebih fokus kepada fikih. Artinya beliau itu spesialis fikih. Ada yang ulama spesialis dalam ilmu tasawuf, ada ulama yang spesialis dalam ilmu mantiq, balaghah, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Mari kita laksanakan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan melalui pemahamannya para ulama kita masing-masing. Beres seperti ini. Tidak perlu jangan merasa paling benar. Ya. Menurut saya, ajaran yang saya ikuti menurut jemaah NU ini sudah benar. Tapi saya tidak boleh menyalahkan orang lain yang mengikuti selain NU. Itu lebih aman. Ajaran ini seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita ingat sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu sangat toleransi kepada non-muslim. Kepada non-muslim itu Nabi menghargai. Sehingga di suatu hari Nabi itu ada orang jenazahnya orang non-muslim lewat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berdiri. Sahabat kaget, kenapa Rasulullah berdiri kok? Ini kok non-muslim, kenapa Rasulullah berdiri? Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah kenapa berdiri? Nabi menjawab, ya karena menghormati orang yang meninggal ini. Ya kan dia itu, yang meninggal itu orang non-muslim ya Rasulullah. Orang Majusi, kenapa Rasulullah? Dia kan manusia. Itu jawaban Nabi. Dia kan manusia. Iya Rasulullah, iya. Jadi dengan hadis ini Rasulullah menunjukkan pentingnya toleransi terhadap mengajarkan toleransi kepada sesama muslim selain agama Islam. Selama non-muslim itu tidak memerangi orang Islam. Apalagi sesama Islamnya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu sehingga mencintai saudara sesama muslim sebagaimana dia itu mencintai dirinya sendiri. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah,
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan khususnya pada Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.